Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, azakumullah. Disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum, dan yang terbaik di kalangan kalian kaum muslimin, khiyarukum linisa'ihim, adalah orang yang terbaik di kalangan kaum muslimin kepada istri-istri mereka. Alhamdulillah, bagi antum yang mendapatkan rumah tangga bahagia, jadilah suami yang terbaik bagi diri. Jadilah istri yang terbaik untuk suami. Khiyarukum linisa'ihim. Kebaikan di sini meliputi kebaikan ucapan, kebaikan perbuatan, kebaikan dengan harta benda, kebaikan dengan semua perkara-perkara yang baik secara syariat. Jadilah suami yang terbaik, jadilah istri yang terbaik. Lafaz ini digandengkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah akhlak. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Bagi antum yang mendapatkan rumah tangga bahagia, hendaklah antum mewujudkan, menanamkan akhlakul karimah dalam rumah tangga. Suami memiliki akhlak yang mulia, etika yang luhur kepada istrinya. Istri memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur kepada suaminya. Menciptakan suasana akhlakul karimah dalam rumah tangga. Akhlak dalam berucap, akhlak dalam berbuat, akhlak dalam beretika, bertingkah laku, dalam semua hal. Ini akan menjadi kunci rumah tangga bahagia. Karena Rasulullah SAW yang menyebutkan fadilah dan keutamaan. Bagi antum yang mendapatkan rumah tangga bahagia, kalian wahai para istri, jadilah khairun nisa, sebaik-baik wanita. Rasulullah SAW disebutkan dalam An-Nasa'i, dalam bukunya Qishatun Nisa, pernah menjelaskan kepada kita tentang khairun nisa. Siapakah wanita yang terbaik? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, antuti'ahu idza amara wa tasurrahu idza nadara. Dia mentaati suaminya ketika memerintahkan, dan dia menyenangkan pandangan suaminya ketika suruh memandang. Itu khairun nisa. Taat ketika diperintah, sedap ketika dipandang. Sedap mata memandang, taat ketika suami memerintah. Kunci rumah tangga bahagia ketika sang istri dengan penuh keikhlasan, dengan sepenuh hati, dengan tulus-tulusnya mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, mentaati suaminya dalam perkara-perkara maslahat duniawi,
selama tidak ada unsur maksiat tadi. Apapun yang diminta oleh sang suami, apapun yang diperintahkan oleh sang suami, taati. Selama bukan perkara munkar, taati. Semakin taat, semakin salihah, semakin taat, semakin terbaik. Terutama dalam yang satu ini. Apapun kondisimu, bagaimanapun kondisimu, ketika suami kamu meminta, harus dikasih. Harus dikasih. Kalau sampai kamu menolak dengan alasan apapun penolakannya, sang suami marah-marah, kamu akan dilaknat yang dilangit sampai kembali pada suami kamu. Disebutkan dalam lafaz yang lain sampai subuh. Rasulullah SAW menyatakan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tih fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila ada seorang laki-laki yang memanggil istrinya ke ranjangnya namun tidak datang, tidak memenuhi panggilan tadi, akhirnya sang suami malam hari itu marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Harap taati suami kamu, penuhi permintaannya dalam kondisi apapun. Dalam Sunan Tirmidzi wa Nasa'i, At-Tirmidzi mengatakan hasan dan sahih dari Abu Ali Talaq bin Ali radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tih wa in kanat 'ala tanum." Apabila sang suami mengajak istrinya untuk menunaikan hajatnya, hendaklah sang istri mendatanginya, walaupun dia di atas tanur. Tanur itu oven yang dipakai untuk menjadi roti berbeda. Kalimat wa in kana 'ala tanur ada maknakan walaupun dia diajak menunaikan hajatnya di atas tanur, otomatis panas, tidak ada oven. Menggambarkan walaupun dalam kondisi yang sulit, yang menyakitkan dirinya atau yang semisalnya, penuhi. Ada pula yang memaknakan walaupun dia sedang sibuk memasak, sedang membuat roti, membuat khubuz di tanurnya, lagi sibuk-sibuknya masak, suami kamu sedang minta, langsung penuhi. Semakin cepat Anda memenuhinya, semakin bagus Anda mengkhidmatnya, semakin saleh, semakin salihah. Jangan sampai barang panas sedikit, suami kamu akan uring-uringan. Akibatnya nanti adalah laknat malaikat kepadamu, ujungnya nanti ke neraka rumah. Ini ada bab khusus, karena mungkin bahas dalam forum seperti ini. Prinsip dalam yang namanya prinsip mula'abah dan muja'abah wa funuha. Variasi-variasi mula'abah dan muda'abah. Juga ada prinsip yang namanya mudhaja'ah wa mujama'ah, dengan variasi-variasinya. Ini semuanya untuk kaji sendiri di referensi-referensi yang terpercaya, tidak mungkin dibahas dalam kesempatan forum kali ini. Intinya, wanita yang terbaik adalah wanita yang hati suaminya ketika diperintah, baik perintah-perintah syar'i atau perintah-perintah yang bukan syar'i, yang duniawi atau yang semisalnya, selama tidak ada unsur maksiat batin. Rasul mengatakan wa tasurrahu idza nawar, wanita yang terbaik adalah wanita yang sedap mata memandang. Artinya wanita yang betul-betul menampilkan pemandangan yang begitu mengagumkan, begitu mempesona, khusus di hadapan suaminya. Semakin mempesona, semakin soleh. Semakin menarik perhatian suami,
semakin terbaik jadi wanita. Ingat, hanya dipandang oleh suami, tidak ada orang ketiga di situ walaupun anakmu sendiri. Ini di saat-saat intim, di saat-saat romantis, di saat-saat berdua, semakin romantis semakin bagus, semakin sedap dipandang semakin bagus, semakin mempesona semakin bagus. Di situ wanita muslimah, wanita salihah, wanita yang salafiyah, dia bisa mengapa ya? Gimana bahasanya ya, Pak ya? Mengekspresikan segala sesuatu yang mubah, bukan perkara yang maksiat, terkait dengan keintimannya dengan sang suami. Penjabarannya pelajari sendiri. Gak mungkin saya jabarkan di sini. Dan ingat, itu kunci rumah tangga bahagia. Kalau sang suami itu tersenyum selalu dengan servis istrinya, dalam perkara ketaatan kepada suaminya, dalam urusan penampilan fisiknya dan servis yang lainnya, itu kunci rumah tangga yang bahagia. Sukses di sini, rumah tangga juga akan bahagia. Gagal di sini, sumber keretakan rumah tangga. Jangan menyepelekan yang satu ini, dan jangan merasa kaku, jangan merasa tabu, jangan merasa pekiwu, jangan merasa nggak boleh. Semuanya boleh, selama di depan suami kamu sendiri. Ekspresikan semua gaya-gaya kamu tadi. Semakin romantis, semakin bagus. Satu ketentuan, tidak boleh ada pelanggaran syarat ibadah. Saya mau menggunakan bahasa seperti itu malah repot ya, atau malah sendiri. Ini kunci rumah tangga. Baru. Dan masih banyak lagi konsep-konsep, prinsip-prinsip yang lainnya. Terkadang untuk suami istri, terkadang untuk sang suami, terkadang untuk sang istri. Ini semuanya ketika diwujudkan di dalam rumah tangga keseharian, akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh cinta, harmonis, romantis, humoris, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya SAW, di atas tarbiyah imaniyah, di atas ibadah, di atas sunnah, mencontoh meladani profil rumah tangga Rasulullah SAW. Kitab yang cukup bagus yang membahas tentang masalah ini, ya ikhwan, yang saya lihat adalah kitab Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan judul Ishratun Nisa. Saya punya fotokopiannya, Ishratun Nisa. Ini kitab hadis. Tetapi ketika ada meresapi bab-bab yang beliau sebutkan, kemudian hadis yang beliau bawakan, antum kaji, fikih-fikihnya luar biasa. Ini sebagai solusi untuk rumah tangga yang begitu bahagia. Ada masalah disebutkan ini ya. Semuanya menggunakan hadis, menggunakan riwayatnya Rasulullah SAW, sehingga kita ketika membaca buku ini, menelaahnya, mengkajinya, seakan-akan kita menyaksikan langsung bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW, bagaimana bimbingan ujangan Rasulullah SAW kepada Pak Sutri dalam membina rumah tangga bahagia. Kaji kitab ini, para wajib resapi dan keluarkan sebuah fikih-fikihnya yang disebutkan dalam buku ini akan terpampang jelas di hadapan antum. Bagaimanakah konsep Rasul dalam membina rumah tangga bahagia. Dikarenakan waktu yang memungkinkan, saya coba sekian saja tema yang bisa saya angkat. Selebihnya ada waktu seperempat jam untuk pertanyaan yang mungkin dijawab. Wallahu ta'ala a'lam.
Bagaimana sikap seorang suami yang menolak perintah istri agar suami berpoligami, tapi suami belum siap poligami? Pertanyaan antum yang mancing atau pertanyaannya para umahat? Pertanyaannya mancing. Secara fitrah kewanitaannya, jarang ada wanita muslimah yang nyuruh suaminya poligami. Ya Pak ya? Ghirahnya akan muncul ketika ada kabar suaminya mau poligami. Kalau seandainya ada, masya Allah, ini masya Allah, luar biasa. Wanita yang salihah, wanita yang baik, kalau dia memerintahkan, meminta sang suaminya untuk berpoligami dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, wujudkan poligami yang indah, seindah bahtera rumah tangga yang hormat. Bagaimana trik-trik meluluhkan hati istri agar dapat izin poligami? Nah, ini pertanyaan antum yang asli. Nah, terkait dengan masalah poligami, itu tidak ada persyaratan menunggu izin istri. Tidak diperlukan SIM L. Tahu SIM L? Surat izin menikah lagi. Tidak ada SIM L. Ini semuanya murni di tangannya sang suami. Paham salah ya? Istrinya tahu, istrinya nggak tahu, riba nggak riba, itu bukan persyaratan poligami. Trik-triknya yang saya jelaskan tadi, dari mulai awal sampai akhir itu merupakan trik-trik syar'i supaya istri kamu luluh gampang poligami. Cuma kesiapan kamu saja. Masing-masing orang punya kesiapan yang berbeda dengan yang lain. Kalau konsep tadi dari mulai awal kita bicara sampai akhir antum amalkan sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk sunnah Rasul, ringan itu. Akan mudah untuk menuju kepada poligami tadi. Karena sang istri sudah melihat langsung sosok suami yang betul-betul luar biasa. Ketika dia poligami tidak akan mungkin menyia-nyiakan diri. Tinggal wanita. Siap apa tidak? Barakallah. Gitu ya. Nah, jadi efek daripada poin-poin yang kita bawakan tadi itu. Ketika antum bisa berpoligami, dengan yang kedua juga sama. Terapkan prinsip-prinsip tadi. Dengan yang ketiga, yang keempat juga sama. Karena Rasulullah SAW menerapkan ini semua dalam keadaan istri beliau banyak. Tinggal wani ora, berani apa enggak, siap apa enggak, lanang apa tidak. Masing-masing punya kemampuan dan kelemahan sendiri-sendiri. Yang jelas, istri yang salihah tidak akan menghalangi suaminya berpoligami ketika dia siap. Ghirahnya, kecemburuannya tidak menghalangi dia untuk itu. Karena tidak membuat dia buta mata, buta hati sampai berbuat perkara-perkara yang diinginkan. Suami yang saleh adalah suami yang menciptakan suasana poligami indah seindah pernikahan pertamanya. Ayo, laki-laki yang saleh akan membina bahtera kedua rumah tangganya sebagaimana dia membina bahtera pertama rumah tangganya. Bahtera yang pertama indah, yang kedua juga harus indah. Masa-masa pengantin baru dengan si pertama itu indah, dengan yang kedua juga indah. Barakallah. Kalau belum siap, jangan menzalimi para wanita muslimah. Kalau belum siap, antum bahagia menjadi nahkoda satu bahtera
itu lebih baik daripada antum sengsara dengan 2, 3, 4 bahterawan. Paham tuh? Yang diinginkan adalah tertangannya, tercapainya sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu. Pertanyaan dari umat, bagaimana sikap istri yang soleh menyikapi sikap suami yang maunya menang sendiri, tidak mau membantu meringankan beban istri dalam mengurus anak-anak, rumah dan lain-lain? Ini namanya curahan hati. Nampaknya yang di sana itu sampai gini-gini tuh, dengar tuh Ustaz bicara tuh. Tuh Ustaz bicara apa itu? Dengarkan baik-baik tuh. Itu laki-laki itu bantu istrinya. Insyaallah setelah mendengarkan apa yang sampaikan tadi dan juga Rasul di dalamnya, insyaallah para suami-suami akan semakin baik ke depan. Para ikhwan, para abah harus mencontoh Rasul dalam hal ini. Ini semua adalah konsep perbuatan Rasul, orang mengamalkan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika mendapati suami yang seperti itu, istri yang saleh, harus bersabar. Bersabar, jangan melawan perkara-perkara yang tidak syar'i dengan perkara yang tidak syar'i juga. Jangan menghadapinya dengan perkara-perkara yang tidak syar'i. Kalau ternyata kejadian terjadi dari pihak sang suami demikian keadaannya, sang istri harus sabar. Yang sabar, kemudian dikuatkan hatinya, dikuatkan jiwanya yang ikhlas yang tulus dalam mengamalkan kewajiban-kewajiban diri. Dalam mengamalkan kewajiban-kewajiban. Kemudian tunaikan hak-hak suamimu setulus mungkin, sebaik mungkin, serapi mungkin. Bisa jadi suami kamu berbuat demikian karena merasa tidak mendapatkan servis yang memuaskan dari kamu, tidak mendapatkan khidmat yang memuaskan dari kamu. Mungkin sehingga lakukan terlebih dahulu sabar, lakukan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban kamu sebagai seorang istri. Gunakan hak-hak suami kamu dengan seindah mungkin, seikhlas mungkin, sejujur mungkin. Nanti lihat bagaimana reaksi suami kamu. Saya jamin insyaallah ta'ala suami kamu akan lebih baik dari kondisinya sekarang, insyaallah. Yang terburuk ketika wanita yang salehah tadi sudah maksimal melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maksimal menggunakan hak-hak suaminya, ternyata suaminya tidak tahu diri, tidak tahu diuntung dan segala macamnya, justru kemudian menggolimi istrinya dan segala macamnya, dan kamu tidak sabar, kamu tidak kuat menahan yang semacam itu, membahayakan agamamu, membahayakan akhlakmu, membahayakan diri kamu, membahayakan anak kamu, maka jawaban saya adalah masih banyak laki-laki yang lain. Masih banyak laki-laki yang lain. Dalam kondisi yang semacam ini diperbolehkan dengan istri untuk minta khulu. Ini kondisi yang sangat kasuistik. Tidak mungkin lagi digunakan. Barakallahu fikum wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah, kurang 5 menit tapi pertanyaannya kelok ini ya Pak. Pertanyaannya tentang masalah manhaj mauqif. Gimana ya Pak? Terakhir ya. Ini semuanya pertanyaan-pertanyaan manhaj ya Pak. Jawaban deh. Cocok tak dijawab di tema-tema rumah tangga seperti ini? Cocok. Tidak cocok.
Ustaz, kami adalah pasangan suami istri yang biasa memanggil dengan panggilan kesayangan. Mas ditujukan ke suami, sayang untuk istri, dan adik ketika menjadi orang ketiga, dan adik ketika menjadi orang ketiga. Ini sudah melekat di hati kami dari awal pernikahan. Kita ada nasihat, ketika ada nasihat untuk tidak memanggil suami istri dengan abi, umi, adik, kakak dan semisalnya yang berarti adalah saudara, kami justru kebingungan mencari panggilan kesayangan yang baik. Apa serta-merta terus mengganti, atau kami teruskan saja? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Yang kita tahu dari fatwanya para ulama, seperti fatwanya Syekh Jabir hafizahullah taala wa ra'ah, yang tidak diperbolehkan adalah panggilan abi untuk suaminya atau umi untuk istrinya. Ya, beliau mengatakan itu dilakukan oleh sahibul hawas, orang-orang yang nggak beres. Jika yang memanggilnya dengan panggilan namanya atau kunyahnya, nah, misalkan kunyahnya Abu Abdillah, ya Abu Abdillah, ya Umar Abdillah, ya Abu Hasan, ya Umar Hasan, ya Abu Sa'id, ya Umar Sa'id. Ayat atau panggil namanya Muhammad, ya Muhammad, ya Aisyah. Rasul juga demikian memanggil istrinya dengan namanya, ya Aisyah, ya Zainab, ya Hafsah. Barakallahu. Tapi Rasul memanggilnya dengan nada sayang. Ditarhib, ya Aish, ya Aish. Nggak pakai tamak kok. Terkadang beliau menjuluki istrinya dengan julukan-julukan yang menyenangkan, panggilan sayang. Tapi lakop. Rasulullah memanggil Aisyah dengan sebutan Humairah. Ya Humairah. Humairah artinya wanita muda yang cantik. Kalau dibahasakan antum gimana? Hah? Gimana? Artinya begitu. Jadi yang diperbolehkan ketika panggilan-panggilan yang tadi, yang misalkan bapaknya, ibunya, panggilan sayang, insya Allah nggak ada masalah. Yang, gitu ya. Lalas insya Allah. Nah, tapi ketika memanggil ini untuk antum berdua, ketika memanggil di depan para ikhwan, para akhwat, taklim begini untuk menjemput istri, di kamar, jangan manggil liang. Hitna ya, karena semuanya dipanggil yang siapa ya? Yang siapa ya panggil ya? Panggil kunyahnya atau namanya. Punya namanya Asma, ya Asma, ya Umma Fulan, ya Aba Fulan. Itu tidak mengurangi keharmonisan dan keromantisan. Bisa dengan cara-cara yang lain baru. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Satu poin tadi yang saya terlupakan dan diingatkan tadi, wanita pada umumnya paling suka dipanggil dengan panggilan-panggilan yang sayang seperti itu. Paling suka dengan pujian-pujian dari suaminya atas apa yang telah dia lakukan. Maka kamu sebagai sang suami jangan bakhil-bakhil untuk memberikan hal-hal yang semacam itu, untuk menumbuhkan rasa cinta, mawaddah warahmah di hati istri. Juga demikian sang istri juga demikian melakukannya kepada sang suami. Barakallahu fikum. Satu hal lagi yang teringat lagi barakallahu fikum terkait dengan yang saya sampaikan, sedap mata memandang, itu menunjukkan bahwasanya sang istri ketika di hadapan sang suami harus berpenampilan menarik, yang rapi, yang wangi, yang gitu ya, di depan sang suami. Pun juga demikian sang suami, ketika dia di hadapan sang istri juga demikian menunjukkan penampilan yang bagus. Para wangi, yang rapi, yang ganteng, yang membuat dia senang memandang suaminya, segala macamnya, selama tidak ada perkara-perkara melarang Rasul. Paham ya? Jangan jadi suami maunya sendiri. Kalau sama istrinya kepinginnya baunya wangi terus, dianya bau kelek.
Dianya bau ilar, dianya bau kecut. Mintanya hasilnya semuanya masya Allah gitu. Dia nggak masih gigi, bau mulutnya nggak enak. Enggak, kedua belah pihak. Sang suami demikian, istri juga demikian, sehingga itu menambah keintiman dalam rumah tangga. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sekian sampai jumpa. Jika ada yang lainnya, maka kita berikutnya di mahal ini. Jadi yang memungkinkan untuk teruskan sampai asal. Mudah-mudahan dengan sampai sedikit ini menjadi wawasan bagi antum, ilmu bagi antum, dan diamalkan, diterapkan dalam rumah tangga antum. Baik yang baru berumah tangga atau yang sudah berumah tangga, dan menjadi bahan pengkajian ilmu bagi yang belum berumah tangga atau hendak berumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari yang kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa